Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 14 April 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saat ini dari kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 19, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Tuhan terangi hati dan pikiran kami. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca, bahkan dengarkan saat ini, boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 19. Firman Tuhan berkata demikian. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Hasiweros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yaitu 70 tahun. Lalu aku mengerahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan kami, Raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu, telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar,
yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit, seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka itu telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami, dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu, mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatannya, tapi kami tidak mendengarkan suaranya. Itu ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu. Seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka-Mu dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya. Dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarkanlah. Bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Demikian sabda Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dalam Yesus Kristus, dari bacaan kita hari ini dibawa tema pentingnya belajar firman dan berdoa. Sipatu dipaladai kadang napuang siama sambayang. Baca kitab suci doa tiap hari adalah penggalan kalimat dalam syair lagu yang sering dinyanyikan anak sekolah minggu. Mengapa hal itu penting untuk dilakukan setiap hari? Karena hal itu akan menumbuhkan iman kita. Dalam bacaan kita hari ini, Daniel melakukan dua hal yang sangat penting layaknya orang beriman, terutama dalam menghadapi pergumulan bersama dengan bangsanya yang berada dalam pembuangan. Dia sungguh-sungguh mempelajari kitab suci di ayat yang kedua bacaan kita, dan menaikkan doa dengan pedoman pada firman Tuhan itu sendiri, ayat 3-19. Melalui penyelidikan secara saksama terhadap firman Allah, Daniel merespon dengan berdoa sambil berpuasa bagi keadaan yang dialami bangsanya dan terhadap kehendak Tuhan. Doa Daniel berisi pengakuan dosa dan kesadaran bahwa apa yang dialami bangsa Israel itu adalah akibat dari dosa mereka. Ayat 4-14. Dan permohonan belas kasihan Tuhan untuk mengampuni mereka. Ayat 15-19. Pertobatan dan permohonan pengampunan dosa yang disampaikan kepada Allah tidak didasarkan pada kebaikan dirinya dan kondisi umat Israel, tetapi didasarkan pada hasil penyelidikannya terhadap kitab suci, yakni pada sifat dan karakter Allah sendiri. Dari perikop ini,
kita mempelajari firman Tuhan bahwa berdoa seperti Daniel adalah hal yang sangat penting untuk mengenal dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, cara yang dilakukan Daniel dapat kita teladani dalam hidup kita setiap hari. Bukan sekedar membaca Alkitab begitu saja, namun perlu lebih dalam kita menghayatinya. Dengan berdoa, dengan keyakinan kita akan dimampukan menghadapi persoalan hidup secara positif, terlebih ketika kita menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetaplah belajar dan memahami firman Tuhan, dan tetap berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu saat ini. Sekiranya Tuhan, kami boleh belajar dari firman-Mu, bahwa betapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kami, dan betapa pentingnya doa di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan yang datang bermohon kepadamu, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 14 April 2021. Selamat untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati.